Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, sekarang gue bakal ngejelasin materi mengenai preposition. Jadi, seperti yang kalian tahu, preposisi ini adalah kata depan. Jadi, kata depan ini merupakan kata yang tidak dapat berubah bentuknya dan biasanya itu diletakkan di depan kata benda dan untuk memperlihatkan hubungannya dengan kata-kata lain di dalam kalimat. Nah, kata benda ataupun padan kata benda itu disebut sebagai objek. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, aku mau kalian like dulu dong video ini dan jangan lupa habis kalian nonton video ini, share video ini ke teman-teman kalian apabila video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jangan lupa untuk selalu tinggalin komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan bagi kalian yang belum subscribe ke channel ini, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa untuk follow Instagram @adevenglish di bawah ini, karena di situ biasanya gue bakal share soal-soal yang biasanya telah gue bahas di channel YouTube ini. Jadi misalnya kalau gue udah bahas materinya di channel YouTube, biasanya gue bakal nge-share lebih banyak lagi soal-soal di Instagram itu. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram @adevenglish. Nah, sekarang kita masuk terlebih dahulu ke jenis-jenis preposition. Jadi, preposition sendiri itu terdiri dari 6 bentuk atau 6 jenis. Yang pertama itu ada yang namanya preposisi tunggal atau simple preposition. Preposisi tunggal ini adalah preposisi yang biasanya sudah sering kita gunakan, kayak after, at, by, from, of, dan over, dan yang lain masih banyak lagi. Dan biasanya simple preposition ini itu hanya terdiri dari satu kata aja. Kemudian jenis preposisi yang kedua itu adalah double preposition ataupun preposisi ganda. Nah, preposisi ganda ini biasanya itu dipakai apabila preposisi tunggal itu tidak cukup untuk menyatakan pengertian ataupun maksud yang akan kita sampaikan. Jadi, preposisi ganda ini sama halnya dengan namanya, ganda. Berarti di sini dia itu gabungan dari dua preposisi. Kayak into, dia gabungan dari in dan to, kemudian onto, from under, from among, dan lain-lain. Kemudian jenis preposisi yang ketiga itu adalah preposisi gabungan atau compound preposition. Nah, preposisi gabungan ini biasanya itu dibentuk dari kata benda, kata sifat, ataupun kata keterangan. Nah, biasanya jenis-jenis kata ini kemudian digabungkan dengan jenis preposisi tertentu. Misalnya nih, kayak kata across. Across itu merupakan gabungan dari preposisi on dan kata cross. Jadi, dia biasanya karena udah sering pengucapannya maka disingkat langsung menjadi across. Kemudian ada kata beside, dia merupakan gabungan dari preposisi be dan kata side. Kemudian ada kata below yang merupakan gabungan dari preposisi be dan kata low. Dan lain-lain kalian bisa cari nanti contoh-contoh apa aja yang termasuk dalam preposisi gabungan. Kemudian jenis preposisi yang keempat adalah participle preposition atau preposisi participle. Namanya aja participle. Jadi biasanya preposisi ini tuh diakhiri dengan akhiran ed ataupun ing, kayak pending, during, except, dan lain-lain. Kemudian jenis preposisi yang kelima adalah preposisi frase atau phrase preposition. Nah, preposisi ini biasanya itu terdiri dari dua kata atau lebih. Nah, ini contohnya kayak because of, by means of. By means of ini terdiri dari tiga kata, by reason of, dan lain-lain. Kemudian jenis preposisi yang terakhir adalah disguised preposition atau preposisi tersembunyi. Kenapa dinamakan dengan preposisi tersembunyi? Karena biasanya di dalam katanya ini tersembunyi sebuah preposisi yang telah disingkat karena udah kebiasaan oleh para native speaker dalam pengucapannya. Kayak o'clock ini itu merupakan gabungan dari preposisi of dan kata clock. Tetapi karena udah sering mungkin pengucapannya jadi disingkat aja menjadi o'clock. Dan a hunting itu berasal dari kata and dan hunting. Tetapi dalam penulisan dan pengucapan biasanya hanya disebutkan a hunting. Jadi preposisi tersembunyi itu adalah preposisi yang udah nggak nampak lagi. Jadi kayak dia itu udah melebur ke dalam suatu kata yang kita pikir itu merupakan kata asli atau kata awalnya. Padahal sebenarnya ada preposisi di dalamnya. Nah, dalam video kali ini gue gak bakal ngebahas ke semua preposisi ini ya, karena kalian tahu sendiri itu sangat-sangat banyak. Nah, dalam video kali ini gue hanya akan membahas tentang penggunaan at, on, dan in. Dimana at, on, dan in ini biasanya dipakai untuk menjelaskan tempat dan juga waktu. Nah, di sini kita bakal tahu
Apa sih perbedaan penggunaan antara preposisi at, on, dan in dalam penggunaannya untuk menjelaskan tempat dan juga waktu. Nah, sekarang kita masuk aja untuk pembahasan yang pertama, yaitu tempat, di mana kita mulai dengan preposisi at. Penggunaan at sendiri untuk tempat itu digunakan untuk menyatakan atau menjelaskan tempat tanpa ukuran ataupun batasan yang jelas. Contohnya adalah at the bus stop atau at the end of the street. Kemudian yang kedua adalah untuk menyatakan tempat hiburan atau restoran kayak gitu. Kita biasanya menggunakan preposisi at. Contohnya adalah at Pizza Hut, at mall, at KFC, dan lain-lain. Kalian pasti udah tahu bagaimana penerapannya. Kemudian yang ketiga adalah biasanya digunakan untuk menjelaskan tempat yang resmi ataupun kota-kota kecil. Nah, kota-kota kecil ini biasanya itu merupakan suatu tempat yang mempunyai nama tersendiri di dalam sebuah kota besar. Nah, contohnya nih kayak at the office. Atau juga kalau misalnya dalam kota kecil, contohnya adalah at puncak. Jadi bisa dibilang puncak itu merupakan suatu tempat kecil. Jadi biasanya kita menggunakan at untuk menjelaskannya. Kemudian yang keempat itu adalah alamat yang diikuti oleh nomor. Contohnya nih, at 21st Jump Street. Jadi kita menggunakan at. Kemudian yang kedua adalah penggunaan on untuk menjelaskan tempat. Yang pertama adalah kita menjelaskan benda di atas benda yang lainnya. Udah pasti kalian udah tahu ini, karena on itu sendiri juga berarti kan di atas di dalam bahasa Indonesia. Jadi contohnya kayak on the table, di atas meja, kemudian on the floor, di atas lantai. Kemudian penggunaan yang kedua adalah penggunaan untuk menyebutkan sungai, pantai, jalan, dan pulau. Ini gue singkat biar kalian itu pada mudah untuk mengingat ataupun menghafalnya. Supajapu, sungai, pantai, jalan, dan pulau. Contohnya tuh kayak on the beach. Kemudian yang ketiga, biasanya on ini digunakan untuk menyatakan arah, kayak on the right, on the left. Nah, kayak gitu. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam penggunaan in untuk menyatakan tempat. Nah, penggunaan yang pertama adalah untuk menyatakan benda di dalam benda lain ya. Kalian pasti udah tahu ini. Contohnya kayak in the drawer, di dalam laci. Kemudian yang kedua adalah untuk menyatakan keberadaan di suatu negara ataupun di suatu kota yang besar. Nah, kalau tadi at itu digunakan untuk menyatakan tempat ataupun kota kecil, nah untuk kota besarnya sendiri dan untuk negara juga itu adalah menggunakan preposisi in. Jadi kayak contohnya nih in the USA atau in London kayak gitu. London itu kan kota besar, jadi kita menyebutnya atau menjelaskannya dengan preposisi in. Sekarang kita akan masuk ke penggunaan at, on, dan it di dalam menjelaskan waktu. Tapi sebelum kita lanjut, kalian jangan lupa untuk like dulu video ini dan klik tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe ke channel YouTube ini. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan untuk penggunaan at, in, dan on dalam menjelaskan waktu. Kita mulai lagi dari preposisi at. Nah, penggunaan at yang pertama adalah untuk menjelaskan jam atau untuk menerangkan jam. Contohnya kayak at 8 o'clock. Nah, kita biasanya menggunakan at. Kemudian penggunaan yang kedua adalah untuk mengungkapkan ungkapan waktu tertentu. Apa sih ungkapan waktu tertentu itu? Nih, kayak contohnya nih kayak gini. At midnight, at midday, at noon. Nah, kalian pasti udah tahu dong. Kemudian penggunaan yang ketiga adalah penggunaannya dalam menyebutkan atau menerangkan hari libur, hari raya, ataupun hari festival lainnya. Contohnya nih kayak at lebaran atau at the weekend. Nah, kalau misalnya kita ingin menyebutkan suatu saat atau suatu masa libur atau suatu hari raya atau suatu festival, maka kita menggunakan at. Beda halnya kalau kita ingin menyebutkan harinya. Kalau kita ingin menjelaskan tentang harinya, kita di situ harus menggunakan on. Tetapi kalau kita ingin menjelaskan masanya,
masa lebaran atau pada masa liburan, kita menggunakan at. Nanti kalian bisa lihat bedanya di penggunaan on. Tapi untuk hari libur, hari raya, dan festival, kalian harus menggunakan preposisi at. Kayak at lebaran, at the weekend, at Christmas, at New Year's, kayak gitu. Kemudian kita lanjut untuk preposisi yang kedua, yaitu on. Penggunaan on yang pertama adalah untuk menyebutkan hari atau untuk menerangkan hari. Contohnya on Sunday atau on Friday morning. Nah, di sini on Friday morning, Jumat pagi. Nah, kita menggunakan on, sedangkan kalau hanya morning atau hanya menyebutkan pagi, siang, malam, itu biasanya kita menggunakan in. Tapi karena di sini Friday morning, itu lebih menekankan ke Friday-nya, ke hari Jumatnya, kepada harinya, maka di sini kita harus menggunakan preposisi on. Kemudian yang kedua adalah untuk menerangkan tanggal. Nah, tanggal di sini bukan hanya tanggal angka ya, tetapi tanggal, bulan, dan tahun. Contohnya adalah on May 22, 2009. Kemudian penggunaan yang ketiga adalah untuk hari Natal, hari raya, atau hari perayaan lainnya. Nah, contohnya nih kayak gini. On Christmas Day atau on New Year's Day. Nah, di sini kita menyebutkan harinya, ada kata day. Nah, kalau misalnya kalian menyebutkan harinya, day-nya, Christmas Day, di situ kita harus pakai on. Tetapi kalau misalnya kita menyebutkan masanya kayak cuma Christmas, kita harus menggunakan at Christmas, karena di situ kita merujuk ke hari liburan, atau at New Year's. Tapi kalau misalnya ada day mengacu ke harinya, kita harus menggunakan preposisi on kayak gini, on Christmas Day atau on New Year's Day. Kalian udah tahu dong pasti perbedaannya, udah jelas, kita bandingin sama penggunaannya di at yang tadi. Selanjutnya kita akan beralih ke penggunaan in di dalam waktu. Penggunaan yang pertama adalah untuk menerangkan pagi, siang, dan malam. Jadi biasanya kita menggunakan in. Contohnya adalah in the morning. Beda halnya tadi kalau kita menyebutkan Friday morning. Karena di situ kita mengacu ke Friday-nya, ke harinya, maka kita harus menggunakan on. Kemudian penggunaan yang kedua adalah kita menjelaskan rentang waktu yang lama, atau untuk menerangkan bulan, tahun, dan abad. Nah, kalau tadi tanggal kita pakai on, kalau untuk bulan, tahun, dan abad atau rentang waktu yang lama kita harus pakai in. Contohnya in August atau in 1945, in the 21st century, dan lain-lain. Kemudian penggunaan yang ketiga adalah untuk menjelaskan periode.